Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya pagi hari ini Aziz Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Ini sangat menarik sekali untuk topik episode kali ini pemirsa. Karena kenapa? Karena pola hidup sehat untuk masyarakat Kota Pekalongan itu ternyata masih cukup minim gitu, sangat disayangkan sekali. Karena kenapa? Kalau mamanya pola hidupnya masih minim, pola hidup sehatnya ya, itu bisa menimbulkan ataupun menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan seperti diare, kemudian juga mungkin DBD dan lain sebagainya. Nah, pemerintah nasional ataupun pemerintah pusat ini menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa. Apakah itu? Yaitu meluncurkan program STBM. STBM itu merupakan sanitasi total berbasis masyarakat pemirsa. Untuk episode kali ini kita bakal membahas hal tersebut dengan tuntas. Seperti biasa, nanti kita bakal hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan secara detail. Dan yang paling penting, nanti kita akan tanya sama masyarakat sekitar, terlebih di Kota Pekalongan, apakah sudah paham, apakah sudah menerapkan program STBM ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ikutin kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah masih dari kawasan Jatayu Kota Pekalongan. Duduk sini, Bu. Ya, oke. Kita kenalan terlebih dahulu. Ibu dengan Ibu siapa? Apriani. Apriani, namanya cantik ya. Anda. Kok Anda sih? Ya perempuan ya cantik ya, Bu. Ya, makasih. Ibu sama-sama. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Yani. dengan Ibu siapa? Ulang-ulang. Kayak gak selesai-selesai nanya nama. Ibu di sini lagi ngapain, Ibu? Jaga trampolin. Oke, jadi di sini buka stand trampolin Iya. ya. Luar biasa. Gimana Ibu menjelang Ramadan ini? Oh, program Ramadan kali ya. Tanya-tanya ya sosok gitu. Oke, di sini udah lama Ibu buka stand trampolin? Iya, Udah lama ya. Rame nggak? Ya lumayan pasang surut. Pasang surut ya, kayak hati ini ya Bu ya, Iya. pasang surut ya. Iya. Hatinya Ibu pasang surut nggak sama suami? Enggak. Tetap cinta ya? Iya. Oh iya, luar biasa. Oke, tapi kita nggak bakal membahas tentang cinta ataupun trampolin ataupun usaha Ibu. Iya. Kita lagi membahas tentang STBM. STBM itu apa? Nah, mau tanya, kok malah balik tanya. Ini Masnya Aziz. kocak ya. Kenapa? Masnya kocak. Bukan kocak, Sule kali gue ya. Dengan mas siapa ini? Dengan Mas siapa dia wawancara gue? Kan gue hostnya ya, dia malah wawancara gue pemirsa. Ini dengan Mas Aziz. Oh iya. Ya. Ibu, kita Aziz tanya Ibu dulu ya. Iya. Oke, Ibu tahu nggak kepanjangan dari STBM? Enggak tahu. Nah, Ibu taunya apa? Soalnya enggak sekolah ya dinya enggak tahu. Makanya Aziz tanya Ibu taunya apa? Uang tahu. Oh iya, tahu. Padahal nggak sekolah ya Bu ya, tapi uang tahu ya. Ya iyalah. Ya iyalah. Anak kecil juga tahu. Anak kecil betul. Jadi STBM itu Ibu kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Ibu tahu sanitasi kan? Sanitasi itu apa? Ini narasumber terkocak ya pemirsa ya. Jadi kalau ditanya Balik nanya. nanya lagi, bikin pusing ya, butuh sarapan nih kayaknya kita ya. Iya, Bu, sarapan di situ ada tuh. Oke, Ibu, sanitasi itu kan biasanya untuk ibaratnya apa ya, saluran yang ada di rumah kita, tapi menerapkan saluran yang baik, kayak Oh, iya. contohnya toiletnya iya. sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan sama pemerintah, agar tidak menimbulkan penyakit-penyakit seperti diare, kemudian DBD dan lain sebagainya. Tahu ya Tahu. sekarang ya? Tahu. Coba sekarang sebutkan 5 pilar STBM. Gue aja ngasih pertanyaannya udah ragu pemirsa. Ini gimana sih? Aku enggak tahu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ibu taunya apa deh? Coba Ibu cerita aja deh. Tentang apa ya? Apapun. Apakah tentang kesehatan apa tentang apa? Kesehatan boleh. Ibu taunya apa? Ya Makan 5 kali sehari. 5 kali sehari. 3 kali aja dong, jangan 5 dong. Ya makan 3 hari sekali. 3 3 hari sehari. Ibu mau ngapain sih? Aku soalnya kalau makan 2 hari, 2 kali sehari. Ini semakin kesana semakin kesini ya. Oke deh, last question aja. Nah, pertanyaan terakhir Sama buat itu aja tuh. sebentar. Anak kecil Nggak apa-apa, ngeliatin. nggak apa-apa. Ibu, satu lagi. Ibu kalau di rumah Ibu MCK-nya
ataupun toiletnya sudah ini belum? Sudah baik belum menurut Baik, Ibu? baik. Sudah baik ya, karena itu buat kesehatan ya. Mm-mm. Oke, kita kenalan terlebih dahulu ini dengan siapa? Mas Hilmi. Mas Hilmi, Dede Hilmi, apa? Apa? Hilmi. Ya, iya, Hilmi. Ini Ilham. Ilham. Ilham sama Hilmi ini kembar ya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Satu ibu ya? Enggak. Ibu Pertiwi? Enggak. Ini dari mana kamu boleh tahu, Ham? Ini panjang. Dari Panjang. Kalau lu Panjang. enggak, maksudnya sekolahannya. Oh, SMP 3. SMP 3 lu? Sampai 3. Kok ini tulisannya SMP 4? Enggak, bisa ya, sukanya ngerjain. Oke, Hilmi sama Ilham. Di sini lagi ngapain kalau boleh tahu, Hilmi? Olahraga. Olahraga. Kalau lu? Olahraga juga. Lu jajan ya tadi gue lihat ya. Enggak. Oke, di sini kita bakal membahas tentang STBM. Kamu tahu nggak STBM itu apa? Nggak. Lu sekolah SMA 3, SMP 3 nggak boleh malu-maluin ya. STPM. Nah, Sekolah sekolah sarjana Sarjana Kehukuman Indonesia Indonesia Republik Indonesia. Amerika. Sini dulu, sini. Jangan malu-maluin guru. Sini gabung sini. Jangan malu-maluin guru lo. Kalau lo apa tadi kan ini udah STBM. Nah, standar tinggi nasional Indonesia. Ini generasi Indonesia loh pemirsa. STBM nggak ngerti ya. STBM itu, Mas Ais kasih tahu ya, ini ada di sini. Sanitasi total berbasis masyarakat. Ya udah tahu ya. Sanitasi total berbasis masyarakat. Coba ulangi, STBM itu kepanjangan dari lu ulangi deh. Sanitasi total. Hah? Sanitasi total bersedia siap gerak. Sanitasi total berbasis masyarakat. Ya, sekarang udah tahu ya kepanjangan dari STBM. Oke. Nah, sekarang Mas Ais mau tanya, sanitasi tahu kan sanitasi? Enggak tahu. Kamu sanitasi tahu nggak? Lupa. Cari aman, lupa, pintar jawabannya. Oke deh, gini aja. Kalau menurut kamu tempat BAB ataupun toilet di rumah kamu sudah baik belum? Kayak Sudah. contohnya airnya mengalir, kemudian toiletnya sudah apa tuh namanya, septic tanknya sudah tertutup dengan baik gitu. Udah ya. Terus kalau kamu? Udah sama aja. Udah, kamu tertutup di septic tanknya. Ini semakin kesini. Ternyata tidak hanya ibu tadi aja ya pemirsa yang kesana kesini, ini anak-anak juga iya. Terus kalau menurut kamu pribadi, kalau umpamanya kita ya MCK atau BAB sembarangan itu berbahaya nggak sih? Berbahaya. Apa yang menyebabkan bahayanya menurut kamu? Tahu. Dia ngomong berbahaya, tapi dia nggak tahu alasannya apa. Coba kalau lo, Ham, bahaya Bahaya. nggak? Apa bahayanya? Bisa menyebabkan apa? Membuat hidung bau, Pak. Apa? Tidak bau. Bau di tempat-tempat. Bau. Ah. Bisa menyebabkan bau. Apalagi kalau nggak dipendam. Apalagi jadi Jadi pendam. Jadi pendam hatimu sama mantan aja nggak sih? Randu. Oh, nggak punya. Oke deh, daripada kita semakin kesana semakin kesini, gimana kalau mamanya kita dengerin aja yuk penjelasan dari narasumbernya tentang STBM itu seperti apa. Setuju? Setuju? Oke, kita lihat kamera ini bareng-bareng, lihat, check it out. STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat itu adalah suatu pendekatan perubahan perilaku, ya, perilaku yang lebih higienis, perilaku yang lebih saniter, perilaku yang lebih bersih dengan pendekatan pemberdayaan pada masyarakat dengan menggunakan metode pemicuan. Ini yang membedakan STBM mungkin dengan strategi yang sebelumnya. Jadi ada pemicuan. Pemicuan itu adalah strategi untuk merubah perilaku masyarakat. Jadi kita mendorong perubahan perilaku masyarakat dengan cara menyentuh perasaannya supaya terbentuk kesadaran. Jadi masyarakat itu mau berubah perilakunya karena sadar. Ya, sadar bahwa perilaku sanitasi, perilaku kebersihan itu penting terutama untuk mencegah penyakit. Jadi STBM itu pertama kali dikenalkan di Indonesia ya secara nasional itu sejak tahun 2008. Saat itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 852 tahun 2008 tentang STBM. Ya, kenapa strategi nasional ini muncul saat itu? Karena
masalah sanitasi ya, masalah sanitasi di Indonesia saat itu sangat buruk ya, ketersediaan air, kemudian kepemilikan sanitasi dasar seperti kepemilikan jamban keluarga itu capaiannya masih 50% ke bawah. Nah, untuk meningkatkan capaian akses sanitasi dasar, pemerintah mencetuskan suatu gerakan perubahan perilaku ya yang dikenal dengan nama STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari arti katanya sanitasi total ya, di situ ada kata sanitasi. Sanitasi itu adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan diri kita, kesehatan lingkungan kita yang tujuannya adalah untuk mencegah penyakit. Utamanya adalah penyakit-penyakit berbasis lingkungan ya, seperti diare, kemudian demam berdarah, kemudian TBC. Nah, kalau kita lihat jumlah kasus diare di Indonesia masih tinggi ya, masih termasuk 10 besar penyakit yang terus saja ada. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena perilaku kita sendiri, karena sanitasi atau kebersihan lingkungan kita sendiri yang tidak terjaga. Nah, dari itulah awal konsep munculnya STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Oke, pemirsa, yuk ikutin Aziz di sini. Coba Aziz pengen menyapa masyarakat Kota Pekalongan yang lebih santai di sini. Mohon maaf, Bapak mengganggu waktunya sebentar ya. Oke, ngadep ke sana boleh mungkin. Sorry banget. Oke. Thank you. Oke, Pak. Mas aja kali ya, Mas. Apa Om, apa Bapak, apa Simbah? Loh, maaf bercanda. Oh, Kakak. Kirain mintanya dipanggilnya Dede. Oke, Kakak. Kak, boleh kenalan nggak dengan Kak siapa? Radit. Kak Radit tuh namanya keren, sekeren orangnya ya pemirsa. Kak Radit di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Lagi nyantai aja. Minum coklat. Minum coklat coy. Gila pagi-pagi nyantai minum coklat kayaknya healing banget ya, pikiran langsung plong gitu ya. Yeah. Fresh. Oke, Kak Radit, di sini kita mau ngebahas ataupun lagi ngebahas tentang ini Kak. Kak Radit paham nggak antara STBM? Nggak tuh. STBM tahu nggak? STBM. STBM itu adalah coklat dikasih kopi dikasih stroberi. Kurang tahu ya. Oke ya, STBM itu sanitasi kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kalau mamanya berbicara tentang sanitasi udah paham dong Kak Radit pasti. Oke, kalau mamanya sanitasi di Kak Radit, menurut Kak Radit sendiri udah baik belum sih di rumah gitu? Kalau di rumah udah cukup baik. Oh, udah cukup baik. Coba pengimplementasiannya seperti apa ataupun penerapannya? Itu jambannya udah jauh dari sumur. Terusan di luar lingkungan rumah. Kemudian kalau mamanya di rumah cuci tangan itu menggunakan air mengalir. Air mengalir, iya. Oh, berarti udah proper ya ibaratnya ya. Oke. Kak Radit tahu nggak sih kalau mamanya kita tidak menjaga ataupun menerapkan sanitasi dengan baik itu bisa menyebabkan penyakit apa menurut Kak Radit? Yang paling simpel diare. Diare ya. Karena kenapa tuh? Kalau dari mindsetnya Kak Radit, kenapa kenanya diare gitu? Hubungannya dengan cacing. Berhubungan dengan cacing ya, tidak berhubungan dengan uang ya. Kalau berhubungan dengan uang gimana? Sehat. Betul loh Mirsa, all about tentang money itu sehat ya. Sehat. Pak Radit ya. Pusing jadi sehat. Oke, kalau tadi kan Aziz sudah menjelaskan kepanjangan STBM ya. Sanitasi total berbasis masyarakat. Itu ada pilarnya. Mas Radit tahu nggak? Ada 5 pilar STBM. Satu aja deh pilarnya menurut Mas Radit apa? Pelajaran sekolah itu ya. Apa? Masih ingat. Pelajaran sekolah katanya pemirsa. Kan Mas Kak Radit sekolah kan pasti kan? Iya, tapi saya nggak makan bangku sekolah. Merayap dong kalau makan bangku sekolah. Satu aja deh, apa satu pilarnya? Air mengalir itu. Air mengalir, betul banget ya. Salah satu pilarnya adalah cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian tadi juga sebenarnya kita sudah bahas Mas Radit untuk pilarnya, yaitu BAB di tempat ataupun di jamban yang memenuhi syarat seperti itu ya. Oke, kalau Mas Radit sendiri harapannya untuk sanitasi di Kota Pekalongan seperti apa sih, ada nggak?
Maksudnya sanitasi umum gitu? Maksudnya kalau di Pekalongan itu udah baik belum sih sanitasinya, seperti mungkin masyarakatnya udah menerapkan ataupun mempunyai MCK masing-masing atau masih sembarangan atau seperti apa Sudah, gitu? sudah termasuk sudah ada perkembangan baik. Sudah baik Karena ya. helikopter di pinggir sungai udah nggak ada. Nah, itu. Kalau inisial lokalnya helikopter ya. Iya. Kenapa tuh dinamain helikopter coba? Karena sebelum didudui dia serang dulu baru dudui. Aduh, gue nggak paham ya pemirsa. Tapi thank you ya Mas Radit Oke, ya, oke. sukses selalu ya. Iya. Dan Mas Radit penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya seperti apa tentang STBM ini? Penasaran kan? Penasaran. Yuk kita langsung lihat aja komentar ataupun penjelasan dari narasumbernya. Check it out. Jadi STBM itu kan sanitasi total ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Tujuannya adalah yang paling utama adalah mencegah terjadinya penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti yang tadi, diare, TB ya, TBC, kemudian demam berdarah. Harapan kita tidak berulang setiap tahun. Yang mana kita sudah tahu bahwa penyebab penyakit menular, utamanya penyakit berbasis lingkungan ya karena masalah lingkungan, karena masalah sanitasi yang buruk dan itu harus diperbaiki. Nah, caranya bagaimana? Di kesehatan itu ada konsep tadi 5 pilar STBM. Kita memperbaiki lingkungan kita memperbaiki kebersihan diri dan lingkungan kita dengan menerapkan 5 pilar STBM. Nah, ada 5 pilar itu apa saja? Yang pertama, pilar pertama adalah stop BABS. Ya, tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan di kebun atau di sungai ya. Kenapa? Nah, ini kita sadarkan betul-betul ke masyarakat. Kenapa masyarakat sudah tidak boleh lagi BABS? Karena perilaku BABS ya, kita tahu kotoran kita itu mengandung jutaan, mungkin miliaran ya, kuman penyakit berbahaya. Kalau sampai ada satu saja masyarakat di lingkungan kita yang BABS misalnya di sungai atau di kebun, itu orang satu lingkungan bisa terkena dampaknya. Ya, kita tahu kalau ada kotoran yang terbuka itu lalat akan suka berkerumun di kotoran ya. Nah, lalat itu kan bisa saja dia habis hinggap di kotoran kemudian hinggap di makanan atau minuman kita tidak pernah tahu. Nah, itulah kenapa kita sadarkan bahwa yang namanya BABS itu satu orang saja yang berperilaku tidak baik itu satu lingkungan bisa terkena dampaknya. Maka dari itu kita sebetulnya tidak bisa cuek. Kita tidak bisa cuek melihat tetangga kita ada yang BABS terus kita tidak peduli seperti itu ya. Itu tidak bisa karena mungkin orang lain yang berbuat BABS tapi kita mungkin bisa terkena dampaknya. Itu adalah pilar yang pertama, stop BABS. Tidak ada lagi warga masyarakat yang buang air besar sembarangan. Nah, yang kedua, pilar yang kedua dalam STBM itu adalah cuci tangan pakai sabun ya dengan air yang mengalir. Mungkin kalau kita lihat konsep dari cuci tangan ini adalah perubahan perilaku yang sederhana kelihatannya ya, mudah, murah, sederhana. Tapi sebetulnya perilaku cuci tangan pakai sabun yang benar itu bisa mencegah hampir 70% penyakit-penyakit yang ditularkan lewat makanan. Nah, kalau kita lihat kenapa sih sebetulnya cuci tangan itu kan mudah ya. Kita tinggal membasuh, mencuci tangan seperti itu, tapi kenapa efeknya belum kita rasakan? Mungkin kadang kita muncul pertanyaan seperti itu. Nah, coba dicek lagi apakah kita sudah cuci tangan dengan cara yang benar ya. Jadi cuci tangan itu ada caranya, harus dengan air yang mengalir. Karena kita masih melihat kebiasaan di masyarakat kita mau makan cukup disediakan air kobokan gitu ya. Nah, itu bukan yang kita harapkan. Itu berarti cuci tangannya masih belum benar ya. Cuci tangan yang baik dan benar satu harus dengan air mengalir, kemudian harus dengan sabun ya. Kemudian kita biarkan sabun itu kontak ke tangan kita minimal 10 detik. Ya, jadi kalau kita mencuci tangan, kita ambil air, cuci tangan, kemudian langsung bilas lagi, itu manfaatnya belum begitu maksimal. Jadi ada tekniknya, ada caranya, dan yang paling penting kita harapkan masyarakat itu tahu kapan waktu-waktu penting untuk cuci tangan. Ya, ada 5 waktu penting untuk cuci tangan. Sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, ya, sebelum menyusui atau menyiapkan makanan untuk balita, kemudian setelah buang air besar, dan setelah menyentuh benda kotor atau setelah kita habis beraktivitas. Nah, kalau itu kita terapkan, 5 waktu penting itu kita ingat-ingat setelah kita dari luar, kita biasakan cuci tangan, kemudian kita berusaha melakukan cuci tangan itu secara efektif. Tadi ya, pakai sabun, air mengalir, kemudian waktu minimal kontak sabun 10 detik, insya Allah cuci tangan akan membawa manfaat yang luar biasa buat kesehatan kita. Ya, itu untuk pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah
pengamanan makanan dan minuman rumah tangga. Ya, jadi apa yang harus diperhatikan di pilar yang ketiga ini adalah kita pastikan makanan yang kita makan itu aman. Kita pastikan air minum yang kita minum itu aman. Jadi harapan kita air yang kita minum itu harus ada pengolahan terlebih dahulu, minimal direbus sampai mendidih, atau kalau misalkan menggunakan air minum kemasan isi ulang ya, kita pastikan air minum itu disimpan di tempat yang bersih dan tertutup sehingga tidak ada kemungkinan lalat atau serangga untuk bisa mencemari makanan atau minuman. Kemudian pilar yang keempat adalah pengamanan sampah rumah tangga. Ya, jadi kenapa sampah ini menjadi hal yang penting untuk dikendalikan atau diamankan? Karena sampah termasuk salah satu sumber penyakit ya, sumber penyakit bagi kita. Makanya di STBM ini, di pilar-pilar STBM ini kita berusaha mengendalikan semua faktor yang memungkinkan kita untuk terkena penyakit ya. BABS kita kendalikan, kotoran kita jangan sampai menyebabkan penyakit terutama penyakit saluran pencernaan ya. Kemudian cuci tangan, kemudian pengamanan makanan dan minuman, kita pastikan makanan yang kita konsumsi aman, tidak terkontaminasi dari apapun seperti itu. Kemudian sampah, pengamanan sampah rumah tangga. Kita pastikan tidak ada sampah yang berserakan di sekitar rumah ya, karena kita ketahui sampah itu mengundang lalat, mengundang serangga ya, yang kita khawatirkan serangga itu nanti juga bisa mengkontaminasi atau mencemari makanan ya. Kemudian yang terakhir di pilar STBM ada pengamanan limbah cair rumah tangga ya. Jadi kita pastikan bahwa di rumah kita, di lingkungan sekitar kita tidak ada air yang tergenang. Karena air yang tergenang kita ketahui bisa jadi tempat perindukan nyamuk dan lain sebagainya. Nah, itu tadi konsep dari 5 pilar STBM. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat dengan merubah perilaku kita, perilaku BAB kita. Kita pastikan BAB hanya di jamban yang sehat. Jamban yang sehat itu tentunya ada bangunan yang permanen dilengkapi dengan kloset leher angsa ya, kemudian ada septic tank yang kedap, dan lebih bagus lagi kita lakukan pengurasan secara rutin minimal 3-5 tahun untuk mencegah supaya jangan sampai septic tank kita ini nanti mencemari sumber air yang kita gunakan. Nah, perilaku yang pertama stop BABS. Perilaku yang kedua kita pastikan kebersihan tangan kita, karena kita tahu tangan kita walaupun terlihat bersih belum tentu aman ya. Kemudian yang ketiga pengamanan makanan dan minuman rumah tangga, yang keempat pengamanan sampah, dan yang kelima pengamanan limbah cair rumah tangga. Kalau kita betul-betul membudayakan ya perubahan perilaku ini, insya Allah kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat yang nantinya kita akan tercegah dari penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. Di Kota Pekalongan saat ini kita masih menuju STBM pilar yang pertama, yaitu stop BABS. Ya, kita insya Allah di bulan Juni atau Juli ini kita nanti akan ada verifikasi untuk ODF dari Provinsi Jawa Tengah. Karena kalau kita lihat masyarakat Kota Pekalongan mungkin sudah menerapkan kelima pilar STBM, tapi untuk bisa disebut saya ini sudah menjadi kelurahan 5 pilar STBM loh, tentu saja harus ada verifikasi, harus ada pembuktian apakah betul masyarakat di suatu wilayah, misalkan ya di suatu kelurahan itu sudah menerapkan kelima pilar tersebut ya. Jadi kalau penerapan 5 pilar di semua kelurahan sudah, karena kita pelan-pelan kita lakukan pemicuan, kita lakukan pendataan, update pendataan itu kita lakukan terus-menerus, setiap tahun kita perbarui data kita. Nah, dari data itulah kita bisa tahu pilar manakah yang belum tercapai. Nah, apa kendalanya? Nah, seperti itu. Jadi setelah penerapan pilar tersebut nanti akan ada verifikasi, setelah verifikasi baru kita bisa mendeklar, kita bisa menyatakan bahwa suatu kelurahan sudah memenuhi 5 pilar STBM.
Jadi karena STBM ini kan pendekatan perubahan perilaku ya. Kita ketahui bahwa dalam perilaku itu kendalanya pasti komitmen dan kesadaran. Mungkin pada saat dilakukan pemicuan, dilakukan sosialisasi ya, pada saat itu mungkin ada perubahan perilaku, sadar, tapi seiring dengan berjalannya waktu mungkin ya ada beberapa yang kembali ke perilaku semula. Nah, itulah yang mungkin kita perlu terus bersama-sama untuk mengingatkan mungkin ya, karena kita sadari bahwa merubah perilaku itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh upaya yang terus-menerus seperti itu. Kalau tanggapan masyarakat terkait dengan STBM ya, saya harapkan bahwa masyarakat ke depan jadi lebih sadar, jadi lebih butuh gitu ya. Karena siapa lagi yang akan peduli dengan kesehatan kita ya, kalau bukan diri kita sendiri. Dan kita tahu di dalam teori kesehatan yang sampai saat ini masih cukup relevan ya, teori HL Bloom itu diketahui bahwa ada 4 hal yang menentukan sehat atau sakitnya kita. Yang pertama dan yang terbesar pengaruhnya adalah lingkungan. Kita yang sehat, kalau kita masuk di lingkungan yang sehat, kita jadi tidak sehat ya. Yang kedua adalah perilaku. Jadi lingkungan itu memberikan kontribusi hampir 40% dan perilaku kita berkontribusi hampir 30%. Jadi kalau kita bisa memperbaiki lingkungan kita bisa memperbaiki perilaku kita, insya Allah kita bisa menjaga kesehatan kita. Indikator yang ada di dalam STBM, karena tadi ada 5 pilar STBM ya. Di pilar pertama itu adalah stop BABS, stop buang air besar sembarangan. Nah, di pilar pertama indikatornya adalah semua masyarakat sudah menerapkan sudah BAB di jamban yang sehat. Jadi suatu kelurahan bisa disebut sebagai kelurahan ODF atau kelurahan yang memenuhi pilar pertama STBM itu kalau semua warga masyarakatnya sudah BAB hanya di jamban yang sehat ya. Tidak harus memiliki jamban keluarga sendiri karena misalkan kondisi keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, asalkan dia sudah BAB misalkan di MCK umum ya, atau sharing istilahnya ya, nunut ke tetangganya atau ke saudaranya. Yang penting sudah ada kesadaran bahwa BAB itu harus di jamban yang sehat. Kita tidak boleh lagi BAB secara terbuka misalkan di kebun atau di pinggir sungai seperti itu. Yang penting pola pemikirannya, pola perilakunya sudah betul. BAB harus di jamban yang sehat. Belum punya jamban sendiri tidak masalah, bisa memanfaatkan MCK umum atau bisa sharing istilahnya ya ke tetangga atau ke saudara. Itu untuk pilar pertama. Jadi indikator yang kita lihat adalah perilakunya, bukan kepemilikan sarananya. Ya, kemudian yang kedua, pilar STBM yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Indikator yang kita lihat, suatu kelurahan bisa disebut terverifikasi menerapkan STBM pilar 2 kalau semua warga masyarakatnya sudah mempunyai sarana cuci tangannya di dalam rumah. Tidak harus bentuk wastafel yang bagus seperti itu ya, yang penting di dalam rumah ada untuk cuci tangan pakai sabun dan ada air mengalir. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua yang kita lihat adalah masyarakat tahu kapan 5 waktu penting untuk cuci tangan. Kemudian bisa mempraktekkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, kemudian untuk pilar 3 STBM yaitu pengamanan makanan dan minuman rumah tangga, ini yang kita lihat adalah apakah ada upaya untuk mengelola makanan dan minumannya secara aman, menyimpan peralatan makan secara tertutup ya, sehingga tidak ada kemungkinan serangga atau lalat ya yang akan mengontaminasi makanan. Kemudian di pilar 4 ada pengelolaan sampah rumah tangga. Di situ indikator yang kita lihat adalah tidak ada sampah berserakan di sekitar rumah, ada tempat sampah yang tertutup ya, tempat sampahnya tertutup supaya tidak ada kemungkinan serangga atau lalat yang akan nantinya hinggap kemudian mencemari makanan di dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, pengamanan limbah cair rumah tangga. Indikator yang kita lihat adalah tidak ada lagi genangan di sekitar rumah seperti itu. Harapan kami untuk semua masyarakat, terutama masyarakat Kota Pekalongan ya, bahwa STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat adalah upaya untuk menyehatkan lingkungan kita dengan cara memperbaiki perilaku kita. Ya, jadi kalau lingkungan kita sehat, perilaku kita sehat, insya Allah kita sendiri akan tercegah dari penyakit-penyakit berbasis lingkungan tadi seperti diare, TBC, kemudian demam berdarah. Ya, jadi pesan saya,
STBM itu jadikan kebutuhan kita, budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mengutamakan kesehatan kita? Jadi dengan STBM, lingkungan lebih bersih, kita jadi lebih sehat. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata belum banyak yang familiar ataupun belum paham apa sih yang dimaksud dengan STBM ini ataupun sanitasi total berbasis masyarakat. Sangat disayangkan sekali pemirsa, karena kenapa kalau mamanya belum tahu itu kan bagaimana untuk bisa menerapkan, karena belum tahu gitu ya. Padahal program ini sangat bagus sekali ya, sangat menjurus, sangat meruncing sekali sehingga dapat meminimalisir penyakit-penyakit yang ada di lingkungan kita. Semoga dengan adanya tayangan ini, masyarakat yang menyaksikan program ini ataupun episode ini bisa paham, bisa tahu, kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 pilar yang penting untuk dijadikan kebiasaan kita di dalam program STBM tersebut. Saya Aziz Mahendra pun sudah melakukan ataupun menerapkan hal tersebut dan hasilnya sangat luar biasa ya, untuk kita bisa terhindar dari penyakit seperti diare, DBD dan juga lain sebagainya. Semoga pemirsa yang ada di rumah pun bisa menerapkan. Dan akhir kata buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan program Narasehat Narasi Kesehatan. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program ini karena program ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.